Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa dipertemukan kembali meskipun dalam media yang berbeda, di mana pada kesempatan ini insyaallah Bapak akan menyampaikan dalam bentuk online atau daring media dalam jaringan, insya Allah, dan mudah-mudahan tidak akan mengurangi dari pemahaman teman-teman yang akan mendengarkan kuliah dari Bapak ini. Seperti biasa, mari kita buka dulu pembelajaran ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah pada kesempatan ini di materi mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1, sebagaimana yang sebelumnya Bapak sampaikan, yaitu tepatnya pada RPS ada pertemuan yang akan membahas mengenai homeostasis. Baik teman-teman, kita mulai saja perkuliahan ini. Diawali dengan tujuan pembelajaran. Apa yang menjadi tujuan pembelajaran? Kenapa kita harus belajar mengenai homeostasis yang akan mendukung kita pemahamannya terhadap ilmu, khususnya anatomi fisiologi manusia. Oke, yang pertama adalah kita akan mampu menjelaskan dengan tepat mengenai definisi ataupun konsep homeostasis. Yang kedua, agar kita mampu mengemukakan dengan tepat mengenai faktor lingkungan tubuh agar dalam kondisi yang homeostasis. Dan yang ketiga, agar kita mampu mengklasifikasikan dengan tepat mengenai sistem pengendalian tubuh manusia. Dan yang keempat adalah agar kita mampu menganalisis dengan tepat saat lingkungan kita tidak seimbang, bagaimana mekanisme homeostasisnya ketika lingkungan di sekitar kita itu tidak seimbang, karena manusia butuh yang namanya homeostasis. Baik, seperti Bapak, sebelum bicara lebih jauh, kita bahas apa itu homeostasis. Homeostasis berasal dari dua suku kata bahasa Latin, yaitu homeo dan stasis. Homeo itu berarti same atau sama, sedangkan stasis adalah standing still atau dalam hal ini konstan atau tetap. Sehingga kalau diartikan, homeostasis ini merupakan suatu keadaan di mana lingkungan di dalam tubuh, tentu tubuh kita manusia, harus relatif konstan, harus kondisi yang optimal, ataupun harus kondisi yang dikatakan sehat. Karena sehat itu harus optimum atau harus konstan, baik secara anatomi ataupun secara fisiologisnya. Oke, sedikit kita mengulas flashback ke belakang yang pernah Bapak sampaikan ya, mengenai pengantar dari anatomi fisiologi manusia. Sebelumnya Bapak pernah bicara bahwasannya tubuh manusia sebagai organisme itu terdiri dari tingkatan-tingkatan organisasi, mulai dari tingkat kimia seperti ion, molekul, ataupun makromolekul. Dan kalau digabungkan tentu akan menjadi beberapa organel-organel, dan organel akan bersatu dalam suatu organisasi yang disebut dengan tingkatan sel. Dan kalau sel digabungkan antara satu dengan yang lainnya membentuk suatu jaringan. Sedangkan kalau digabungkan kembali dari setiap jaringan-jaringan, itu akan menjadi organ. Dan bila organ digabungkan dengan organ yang lain, akan menjadi suatu sistem yang disebut dengan sistem organ. Demikian juga kalau sistem organ digabungkan secara keseluruhan, jadilah organisme yang disebut dengan manusia. Jadi kita lihat poin 1 sampai 3 ini adalah tingkat kimia.
Berikutnya adalah ke tingkat sel, ke tingkat jaringan, sampai organisme. Ini sudah pernah Bapak sampaikan yang sebelumnya, tidak harus Bapak jelaskan lagi. Nah, apa yang terjadi, apa hubungannya dengan konsep homeostasis? Nah, supaya sistem ini bisa menjadi suatu fungsi satu kesatuan, atau karena antara ion, atau dalam hal ini misalnya dalam wujud sel, itu untuk membentuk suatu organisme yang sehat, tentu sel-selnya itu harus sehat, tidak boleh ada yang terganggu. Artinya supaya harus selalu berada dalam keadaan yang optimum, maka fungsinya dari setiap, mulai dari tingkatan ion sampai tingkatan sistem organ, itu tentu harus berfungsi dengan optimum. Itu yang disebut dengan steady state, ataupun tadi dikatakan adalah homeostasis. Jadi homeostasis itu semua sistem yang ada di dalam tubuh manusia, baik di tingkat kimia, yaitu paling kecil adalah ion ataupun unsur. Contohnya apa? Seperti natrium, kalsium, dan mineral-mineral lainnya, ataupun unsur organik, ya, itu semuanya harus optimum. Semuanya keberadaannya harus cukup dan fungsinya harus optimum, gitu. Apalagi ke tingkat sistem organ, sistem pencernaan misalnya, itu harus optimum. Kalau tidak optimum, nah yang disebut dengan tidak konstan, atau yang disebut dengan istilahnya sakit. Sebaliknya dari homeostasis itu adalah sakit. Oke, kita lihat beberapa istilah dari homeostasis. Homeostasis ini dipergunakan oleh para ahli fisiologi untuk menjelaskan mengenai pengaturan kondisi-kondisi yang statis di dalam tubuh, ya, atau dalam lingkungan tubuh manusia. Semua organ ataupun jaringan tubuh itu berfungsi untuk membantu mempertahankan kondisi-kondisi yang tetap ini. Jadi tidak bisa ada salah satu organ yang tidak memiliki fungsi yang optimum, maka tentu secara fungsi organisme manusia itu sendiri tentu akan menjadi sakit. Contoh, ketika yang terganggu adalah salah satu organ, yaitu lambung, siapa yang akan merasakan nyeri dan merasakan tidak nyaman? Tentu bukan dia lambung yang nyeri, tapi yang lain tidak ikut merasakannya. Tentu secara organisasi atau organisme manusia akan merasakan gejala-gejala yang tidak nyaman, menjadi pusing ataupun menjadi tidak produktif karena ada nyeri lambung tersebut, menjadi terganggu semuanya. Jadi tidak bisa salah satunya dalam kondisi yang tidak optimum. Itu yang disebut dengan homeostasis. Oke, berikutnya, sistem ini menyebabkan timbulnya keserasian dari kerja sistem fungsional yang satu dengan yang lain. Kita contoh salah satunya, kita ambil contohnya. Kita punya paru-paru. Kita tahu fungsi paru-paru adalah menyediakan oksigen yang sudah dihirup dari luar, ya, dari lingkungan atmosfer. Nanti dihirup, dan tentu si paru-paru ini menyediakan oksigen, ya, sebetulnya bukan hanya untuk dirinya, tapi justru untuk seluruh sel. Kenapa? Karena oksigen tersebut dia tidak dipegang oleh paru-paru, tapi justru akan di-share melalui transportasi kardiovaskular, disuplai lewat darah, ditransfer lewat darah. Berikutnya nanti si oksigen ini akan masuk ke dalam cairan, ya, cairan diantaranya cairan ekstraseluler. Supaya apa oksigen ini ada di dalam cairan ekstraseluler? Supaya bisa bertukaran dengan siapa? Dengan karbon dioksida ataupun ampas-ampas yang ada di dalam sel sebagai sisa dari metabolisme yang sudah dilakukan oleh sel, nanti ditukarkan kembali. Jadi oksigen yang ada di dalam cairan ekstraseluler akan diserap dalam sel, dan yang ada di dalam sel sisa-sisanya akan dikeluarkan untuk bisa dibuang. Jadi oksigen masuk ke dalam sel untuk
apa untuk diantaranya untuk melakukan metabolisme atau untuk memproduksi energi. Oke, itu diantaranya. Jadi bisa memperoleh oksigen itu tentu harus butuh bantuan sistem pernapasan. Udah pernapasan harus ada sistem organ yang lainnya, sistem kardiovaskular, dan mungkin nanti berakhir pada semua sel-sel yang akan membutuhkannya. Seperti itu. Oke, berikutnya lingkungan internal atau kondisi apa saja atau faktor apa saja yang harus dipertahankan supaya homeostasis ini akan terjadi, supaya homeostasis ini tetap mampu secara konstan, tetap fungsinya optimum. Faktor apa saja yang harus dipertahankan di dalam tubuh manusia? Yang pertama adalah konsentrasi molekul nutrisi. Contoh, glukosa. Ya, glukosa berasal dari polimer karbohidrat. Ya, kita makan nasi, nanti ujung-ujungnya akan menjadi nutrien glukosa. Glukosa kita tahu dibutuhkan sebagai sumber energi. Ketika masuk ke dalam darah, itu tentu adalah yang diserapnya nutriennya adalah glukosa. Glukosa adalah salah satu nutrien ya. Nah, atau molekul nutrisi. Ini tidak boleh kekurangan, apalagi kelebihan. Jadi harus optimum. Nanti Bapak akan jelaskan berapa kadar normalnya dari glukosa misalnya. Ataupun kadar nutrien-nutrien lain itu pada dasarnya memiliki kadar normal yang harus ada di dalam tubuh manusia. Tidak boleh kelebihan, apalagi kekurangan. Itu harus dalam kondisi yang normal atau dalam kadar yang optimum. Oke, seandainya glukosa terlalu tinggi, apa yang akan terjadi? Misalnya, kita kenal dengan istilah penyakit hiperglikemia ataupun diabetes mellitus, ya. Atau kekurangan glukosa. Mungkin kita pernah merasakan dulu waktu kecil, ada yang pernah pingsan gara-gara tidak sarapan, ya, gara-gara telat makan, atau pusing-pusing, atau merasakan tubuh yang tidak nyaman. Itu disebabkan salah satunya karena asupan nutrisi yang kurang, sehingga terkadang dulu pernah misalnya ya di antara kita ada yang pernah pingsan gara-gara kurang nutrisi, kurang glukosa ini. Ketika ditolong oleh temannya, ketika udah bangun dari pingsan, biasanya pertolongan pertamanya adalah air yang manis ya, atau teh manis gitu, untuk menolong supaya suplai glukosanya tercukupi, supaya apa? Supaya otak suplainya juga terhadap glukosa tercukupi. Seperti itu. Jadi tidak boleh kurang. Berikutnya, apa yang harus dipertahankan keberadaannya? Tentu konsentrasi oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida dalam jumlah tekanan ataupun jumlah yang harus sedikit, sementara oksigen harus dalam jumlah yang memadai ataupun harus dalam jumlah yang cukup. Ketika kelebihan CO2 tentu pasti akan dibuang ya, melalui mekanisme yang sama lewat paru-paru, akhirnya nanti dibuang, oksigen dimasukkan, CO2 dikeluarkan. Nah, terutama kekurangan oksigen. Kita bisa merasakan bagaimana ketika kita harus menutup pernapasan kita, jalan napas kita. Kalau oksigen tidak bisa masuk ke dalam tubuh, apa yang akan terjadi, apa yang akan kita rasakan? Tentu akan terjadi rasa yang sangat tidak nyaman ya, ketika pernapasan kita terganggu. Jadi oksigen selain sebagai substratnya energi, itu membuat tubuh tidak akan menjadi nyaman, apalagi kehilangan oksigen atau asfiksia. Itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan kematian. Berikutnya, konsentrasi zat sisa. Itu diantaranya dibuang lewat ginjal. Ginjal wajib memiliki fungsi yang optimal untuk bisa membuang setiap ampas-ampas yang sudah dihasilkan sebagai sisa metabolisme, itu harus dibuang. Kalau tidak dibuang, tentu akan menjadi
sampah yang dapat merusak tubuh atau bisa menyebabkan penyakit atau meracuni dari setiap organ-organ yang ada di dalam tubuh. Berikutnya adalah pH. pH darah kita punya pH sekitar 7,4 dan itu harus dipertahankan. Kalau lebih dari itu ataupun kurang dari itu, misalnya asidosis, akan sangat berbahaya ya. Daya ikat Hb terhadap oksigen akan sangat terganggu ketika pH-nya tidak semestinya ya, atau di 7,4. Berikutnya konsentrasi cairan, garam dan elektrolit ya. Kelebihan cairan apa yang akan terjadi? Mungkin akan bengkak atau udim ya. Gitu, kita nggak enak sekali kalau misalnya kita terlalu banyak cairan gitu ya. Nggak akan nyaman. Dan kalau di dalam tubuh kelebihan cairan gara-gara misalnya gangguan ginjal, airnya tidak bisa dibuang lewat urin, lewat ginjal, itu menyebabkan bengkak-bengkak gitu ya. Tidak akan nyaman, akan terjadi gangguan. Garam, contohnya garam ya, NaCl, garam dapur. Di dalam tubuh punya sekitar jumlah yang dibutuhkan ya, sekitar 0,9% yang harus ada di dalam darah untuk menjaga osmolaritas darah. Nah, tentu akan menjadi suatu gangguan ketika kelebihan ataupun kekurangan. Contoh kelebihannya, mungkin kita akan bisa merasakan bagaimana yang disebut dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi kalau kelebihan garamnya di dalam darah. Berikutnya elektrolit bisa dicontohkan dengan kelebihan elektrolit yang lain, misalnya atau kekurangan Fe akan menjadi apa ya, ataupun kekurangan dan kelebihan dari elektrolit itu tentu harus optimum. Berikutnya adalah suhu manusia adalah di 37 derajat Celcius, itu harus normal dipertahankan dalam suhu tersebut. Mau hidup dimanapun, di daerah Eropa yang konon dinginnya sampai minus derajat, ataupun di daerah Timur Tengah yang konon suhunya bisa sampai 50 derajat Celcius panasnya. Tapi kalau kita cek, manusia itu pada dasarnya akan memiliki suhu yang sama, yaitu ada di kisaran 37 derajat Celcius. Itu kenapa bisa terjadi meskipun lingkungan di mana manusia tinggal berbeda-beda, yang dingin, yang seperti kita di Indonesia di 25 atau 26 derajat Celcius, dengan yang sangat suhu ekstrim sekalipun misalnya yang panas, itu tentu akan tetap aja di 37 derajat Celcius. Kenapa? Karena kalau kelebihan penyakit ya, hipertermi, kekurangan hipotermi, penyakit juga gitu ya. Jadi akan menimbulkan penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Berikutnya volume dan tekanan. Volume misalnya apa? Kadar eritrosit, kadar leukosit, kadar apa, itu tentu semuanya harus dalam jumlah yang normal. Volume air ataupun apa, itu semuanya harus normal. Tekanan darahnya ataupun tekanan oksigen, tekanan karbon dioksida, itu tentu harus dalam jumlah yang optimum. Kalau tidak dalam tekanan yang optimum, itu tidak akan menimbulkan gangguan. Kalau Bapak simpulkan, intinya di dalam tubuh kita itu terdiri dari sel dan cairan tubuh. Kedua unsur inilah yang harus dijaga homeostasisnya. Komposisi cairan yang akan menjaga suplai dari oksigen, nutrisi, pH, suhu, dan lain-lain yang tadi Bapak ceritakan, yang ini. Kesemuaan ini sebetulnya pada dasarnya harus dipertahankan di kedua unsur ini, yaitu sel, dan di mana sel dijaga atau dikelilingi oleh setiap cairan-cairan tubuh, baik yang ada di luar sel ataupun di dalam sel ataupun di dalam intravaskular atau dalam pembuluh darah. Supaya apa? Supaya
mendapatkan sel yang survive. Nah, sel yang survive tentu sel yang normal. Sel yang normal fungsinya akan normal. Fungsi yang normal akan menghasilkan organisme yang sehat. Nah, ini masih sama dengan yang tadi. Jadi pada dasarnya semuanya harus dipertahankan untuk menjaga homeostasis. Jadi semuanya harus optimum. Baik, teman-teman semuanya, kita lanjutkan. Berikutnya adalah organisme itu mempunyai dua lingkungan. Kita tahu ya, ada yang disebut dengan lingkungan luar atau eksternal dan lingkungan dalam atau internal. Ini keduanya harus optimum juga sih, harus bisa mencukupi gitu maksudnya. Contoh lingkungan luar, kita tahu ada biotik, ada abiotik. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada tumbuhan, tidak ada hewan, ya, tidak ada sumber kehidupan di luar kita, ya, tidak ada teman-teman kita misalnya, ya, itu semuanya membutuhkan. Kalau tidak ada semua itu, kita hidup sendiri, tentu kita tidak akan bisa hidup secara normal. Jadi bukan hanya di dalam, di luar pun itu harus mendukung, seperti itu ya. Ataupun objek-objek yang abiotik gitu ya, yang mati, seperti mineral, air, bebatuan gitu ya, yang sifatnya abiotik itu sangat dibutuhkan. Apalagi lingkungan di dalam, yaitu lingkungan yang dinamis dalam badan manusia yang terdiri dari cairan-cairan yang mengelilingi komunitas sel-sel yang membentuk badan. Yang sudah Bapak tadi jelaskan, setiap sel dikelilingi oleh fluida atau cairan-cairan, di mana cairan-cairan itulah yang akan menjaga homeostasis tubuh kita. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah sistem pengendalian tubuh. Nah, kalau homeostasis itu kan kita udah tahu nih, kondisi di mana tubuh dalam kondisi yang konstan. Pertanyaannya, siapa yang menjaga itu? Tentu yang menjaga itu hakikatnya adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, namun di sini wasilahnya adalah ada dua yang berperan dari faktor pengendalian tubuh ini. Kita lihat saja. Pengaturan aktivitas sistem tubuh, yaitu yang pertama pengendalian intrinsik, yang kedua pengendalian ekstrinsik. Pengendalian intrinsik itu maksudnya respon kompensasi dilakukan oleh, kita lihat ya, pengendalian intrinsik, respon kompensasi dilakukan oleh organ tersebut. Misalnya lambung akan mempertahankan ya oleh lambung itu sendiri gitu. Jantung akan beradaptasi oleh jantung itu sendiri. Hati akan menjaga kesehatan hatinya oleh hati itu sendiri gitu. Jadi kompensasinya dikendalikan oleh dirinya sendiri, oleh organ sendiri. Tapi sebetulnya masih ada faktor pengendalian yang lain juga ya, yang disebut dengan faktor ekstrinsik. Nah, yang ekstrinsik ini merupakan respon organ akan merangsang kerja sistem pengendalian lain. Nah, siapa yang faktor ekstrinsik atau di luar organ itu? Yaitu sistem saraf ya dan endokrin. Sekali lagi, sistem saraf dan endokrin. Saraf akan mengendalikan seluruh kegiatan tubuh, aktivitas tubuh manusia. Demikian juga dengan endokrin. Ya, nanti endokrin akan dipelajari di mata kuliah berikutnya, termasuk saraf ini. Jadi endokrin akan menghasilkan suatu hormon-hormon, dan sistem saraf juga demikian ya. Nanti ada mekanisme yang terjadi, nanti Bapak akan bahas di kuliah berikutnya. Jadi yang mengendalikan tubuh kita itu pada dasarnya, kita kembali ke sini, adalah sistem saraf dan endokrin ya, terutama yang ini gitu ya. Oke. Kondisi patologis. Maksudnya apa di sini? Kondisi patologis ini adalah homeostasis akan terpengaruhi secara keseluruhan. Artinya ini sebaliknya gitu. Ketika homeostasis terganggu, maka akan menjadi sebaliknya kondisi patologisnya. Untuk patologis nanti ada mata kuliah tersendiri ya, nama mata kuliahnya patologi. Nanti akan belajar fungsi tidak normal gitu ya. Intinya membahas tentang penyakit-penyakit ini di ilmu patologis. Oke, jadi homeostasis itu tidak dapat dipertahankan
akan menyebabkan sakit ya, sampai dengan kematian. Oke, berikutnya, perubahan kecil dalam lingkungan dinamis dalam tubuh bisa menyebabkan sel-sel mati. Jadi kalau homeostasis terganggu akan menyebabkan sel-sel mati. Kita lihat contoh yang akan menyebabkan sel mati walaupun dalam jumlah kecil ya, contohnya seperti dehidrasi ya, atau kekurangan air. Oke teman-teman semua, mungkin kalau kita selaku individu yang sudah dewasa tidak akan terlalu berdampak besar ketika misalnya diare ataupun muntah-muntah, muntaber gitu ya. Akan terasa tidak terlalu berdampak besar gitu ya. Tapi bayangkan kalau seorang bayi ya, yang ukurannya tentu belum sempurna ya, belum, namanya juga bayi, masih kecil. Nah kalau muntaber itu rawan sekali terjadinya dehidrasi, menjadi kehilangan air dan cepat sekali terjadinya dehidrasi, sehingga pengobatan utama untuk penyakit diare itu biasanya adalah rehidrasi atau pemenuhan elektrolit dan cairan yang harus cukup gitu, karena bisa menyebabkan dehidrasi. Jadi banyak sekali bayi-bayi yang meninggal disebabkan karena dehidrasi, itu biasanya seperti itu ya. Itu kekurangan air. Berikutnya zat makanan yang kurang. Oke, sudah kebayang mungkin ya sama kita bagaimana kalau kekurangan gizi. Nah, banyak penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kekurangan gizi gitu. Marasmus, kwashiorkor, ataupun, dan silahkan kalian bisa baca penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kekurangan gizi ini. Atau mungkin yang sudah tadi Bapak contohkan, ketika seharian ataupun kita telat makan, terkadang sampai merasakan bagaimana pusingnya kepala gitu ya, itu karena disebabkan suplai nutrisi yang tidak mencukupi ke otak sehingga menjadi pusing-pusing dan bahkan bisa menjadi pingsan. Mungkin itu contoh kecil. Oke, berikutnya sisa racun. Ini apalagi sisa racun kalau tidak bisa dibuang disebabkan karena ada gangguan ginjal misalnya, itu akan menyebabkan sisa racun ini akan bisa meracuni otak, bisa meracuni organ-organ vital lainnya, yang tentu akan menyebabkan suatu penyakit yang sangat berbahaya. Dan berikutnya adalah suhu berubah secara mendadak, hipertermi misalnya sampai 40 derajat. Kalau tidak terlalu kuat ya orang atau pasien tertentu udah sampai 40 derajat, itu 40 derajat Celcius maksudnya, akan sampai kejang-kejang ya, ataupun akan menyebabkan kelainan-kelainan yang lainnya, bisa seperti itu. Jadi sangat berbahaya sekali ketika suhu berubah secara mendadak. Siapa yang nyaman ketika suhu mendadak rendah misalnya, atau mendadak kepanasan, tentu kita tidak akan nyaman. Kalau kita naik motor kehujanan terus dalam perjalanan yang lama, sepanjang jalan terus kehujanan, kita akan merasa tubuh merasa kedinginan, dan itu sangatlah tidak nyaman gitu ya. Oke, jadi kalau tidak terlalu kuat, tidak sedikit orang yang mendadak meninggal misalnya gara-gara kedinginan ya, gitu, bisa jadi seperti itu. Baik teman-teman semuanya, berikutnya kita lihat setiap faktor mempunyai jumlah tertentu yang dapat mempengaruhi lingkungan dinamis. Contoh, ada beberapa faktor dalam cairan yang perlu diatur jumlahnya. Ini pH tadi udah Bapak singgung ya. pH itu dalam darah harus 7,3 sampai 7,4. Kalau kurang, asidosis. Kalau kelebihan, ya apalagi itu sangat tidak boleh. Ini terutama di dalam darah. Tapi kalau di sistem di saluran pencernaan misalnya, ini tentu berbeda-beda antara lambung
dengan usus halus itu berbeda ya. Kalau lambung butuh suasana asam ya, tapi kalau usus itu berbeda, harus lebih basah tentunya, atau relatif basah ya. Oke, jadi itu berbeda, itu masing-masing ada ininya, ada kondisi optimumnya. Jadi yang disebut yang pH 7,3 sampai 7,4 ini maksudnya di dalam darah atau di tubuh selain dari sistem atau saluran pencernaan. Oke. Berikutnya kita lihat suhu. Suhu harus 37 derajat Celcius. Glukosa kadarnya harus 4,4 sampai 5,5 milimol per desimeter kubik. Urea 3,3 sampai 6,6 milimol per desimeter kubik. Dan ini Bapak sebutkan hanya salah satu bagian saja. Selebihnya ada kadar lemak, ya, kadar kolesterol, misalnya kadar trigliserida, kadar eritrosit, kadar leukosit, kadar semuanya itu masing-masing ada nilai normalnya. Ya, nanti kalian akan belajar di mata kuliah kimia klinik. Itu akan menentukan setiap di antaranya akan menentukan kadar-kadar dari metabolit yang ada di dalam tubuh. Jadi harus dalam kondisi yang normal. Di luar itu tentu akan menjadi penyakit. Nah, siapa yang bisa menjaga ini ya? Tadi ya, sistem homeostasis, yaitu di antaranya adalah organ itu sendiri ataupun saraf dan endokrin gitu. Boleh kalau Bapak contohkan misalnya endokrin ya. Endokrin atau kelenjar endokrin, Bapak contohkan salah satunya adalah kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas memproduksi salah satunya ada glukagon dan insulin. Oke, keduanya adalah hormon yang bertanggung jawab dalam metabolisme atau menjaga konsentrasi glukosa di dalam darah. Ketika glukosa di dalam darah tinggi, maka insulin yang diproduksi harus lebih banyak di pankreas tersebut. Ya, tapi sebaliknya, kalau glukosanya terlalu rendah di dalam darah, maka glukagonnya yang akan diproduksi oleh pankreas dalam jumlah yang lebih besar lagi untuk menormalkan kembali supaya glukosa di dalam darah tetap normal ya. Jadi pada dasarnya semuanya dikendalikan oleh kedua faktor tadi yang di awal Bapak jelaskan. Oke, berikutnya adalah kepentingan sistem pengendalian. Ya, sistem. Kenapa tubuh kita harus dikendalikan? Kenapa harus dalam kondisi yang homeostasis? Itu maksudnya ya. Oke, yang pertama, supaya memungkinkan organisme itu mampu beradaptasi pada lingkungan luar, sekalipun lingkungan luar yang ekstrim ya, yang mempunyai jumlah dan habitat yang lebih bervarian gitu. Ketika tadi suhu lingkungan itu kan berbeda-beda, bisa lebih dingin dari sekarang atau bisa lebih panas dari saat ini. Nah, tapi tubuh kenapa harus 37 derajat? Kalau lebih ataupun kurang itu tentu akan menyebabkan bahaya yang tadi udah Bapak ceritakan. Nah, kalau tidak dikendalikan, itu akan berbahaya. Nanti Bapak akan jelaskan bagaimana mekanisme kenapa suhu bisa tetap di 37 derajat. Ya, itu ada mekanisme homeostasisnya. Oke, di bawah nanti dijelaskan. Berikutnya, apalagi kepentingan sistem pengendalian, yaitu menyediakan keadaan dalam lingkungan yang dinamis dalam badan organisme yang stabil, supaya sel-sel dapat menjalankan hidup dengan efisien. Jadi kalau lingkungannya misalnya tadi pH ataupun suhu, ya, ketika suhu terlalu tinggi, maka enzim-enzim tidak akan berfungsi secara normal, tidak bisa melakukan metabolisme seperti itu ya. Atau pH kalau terlalu asam ya, itu akan berhubungan dengan misalnya darah, hemodinamikanya tidak akan sempurna, misalnya hemoglobin dalam mengikat oksigen tidak akan sempurna atau kehilangan kemampuan berikatan. Berikutnya, memungkinkan kadar metabolisme diatur secara efisien pada saat tertentu. Oke, tadi berhubungan dengan metabolisme. Jadi kalau tidak dalam kondisi yang optimum homeostasis, metabolisme itu tidak akan terjadi dengan sempurna. Dan
Masih berhubungan juga dengan metabolisme, enzim-enzim menjalankan fungsinya ternyata optimum dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya enzim pepsin, ya, enzim pepsin. Mungkin teman-teman ada yang tahu, enzim pepsin ini adalah salah satu enzim proteolitik yang keberadaannya dalam organ lambung. Dia bertanggung jawab mencerna protein, ya, mencerna protein menjadi peptida atau protein yang lebih kecil lagi, gitu ya, dari protein besarnya. Nah, nanti ternyata di enzim ini kalau pepsin ini tidak akan aktif kalau tidak ada HCl gitu. Jadi suasana asam inilah yang akan mengaktifkan enzim pepsin. Jadi seperti itu. Demikian juga di enzim-enzim yang ada di pencernaan lainnya, misalnya di usus yang membutuhkan dalam kondisi yang basah. Kenapa? Karena enzim-enzimnya optimumnya dalam kondisi yang basah. Itu contohnya. Jadi memang harus seperti itu, homeostasis itu. Oke, kita teruskan. Nah, kenapa harus ada istilah homeostasis? Karena ini salah satu alasan juga ya kenapa homeostasis harus dikendalikan. Karena kita hidup itu pasti selalu bersinggungan dan selalu berhadapan dengan yang namanya gangguan hidup. Itu dikenal dengan istilah stres. Oke, jadi stres ini maksudnya bukan dalam tanda kutip ya, tapi stres ini maksudnya adalah gangguan-gangguan yang mungkin akan mempengaruhi dari stabilitas hidup manusia. Oke, kita lihat homeostasis pada organisme itu selalu diganggu oleh stres. Nah, sumber stres itu banyak macamnya, bisa dari eksternal ataupun internal ya, diri sendiri. Kalau eksternal contohnya ya dalam kondisi yang cuaca ekstrim gitu ya, bisa dingin, bisa sangat panas gitu ya. Itu menjadi salah satu faktor penyebab penyakit ya. Oke, berikutnya sumber stres itu bisa juga sama, masih dari eksternal. Soal dalam kondisi yang ada yang memarahi gitu ya. Ada yang memarahi. Nah, itu memungkinkan kita hidup menjadi tidak nyaman dan bisa jadi akan menjadi sakit. Itu juga stres ya. Apalagi kalau misalnya bisa dicontohkan selain dari ini, mungkin infeksi ya. Infeksi misalnya sekarang lagi viral ya, infeksi virus COVID-19 corona. Nah, itu kita sudah banyak dilaporkan banyak yang meninggal itu gara-gara infeksi virus tersebut. Itu berasal dari eksternal, jadi bisa menyebabkan penyakit. Apalagi sumber stres yang lainnya adalah berasal dari internal. Nah, misalnya apa? Nyeri ataupun tekanan darah yang berubah, tekanan darah tinggi, tekanan darah rendah, terus kondisi nyeri, terus atau apalagi keadaan tumor, pikiran yang tidak menyenangkan, seperti itu ya. Jadi itu pun kemungkinan akan bisa menyebabkan gangguan-gangguan tubuh atau ada ketidakseimbangan dari homeostasis. Jadi kalau homeostasis tidak ada yang menjaga, tidak ada yang mengendalikan, tentu siapa yang akan menyelamatkan tubuh kita ya sebagai manusia kalau ketika berhadapan dengan stres-stres ini ya. Oke, jadi intensitas stres ada yang ringan, ada yang berat atau ekstrim. Kalau yang ringan ya yang biasa, yang rutin ya, yang sehari-hari kita suka peroleh ya. Kalau yang ekstrim mungkin seperti sekarang ada wabah penyakit virus, itu kan ekstrim. Nah, itu manusia itu akan berbeda-beda dalam menanggapinya ya. Kalau homeostasisnya yang menang mungkin akan tetap sehat, tapi kalau si tubuhnya yang lemah, misalnya sistem imunnya yang lagi lemah, mungkin meski terkena virus corona bisa jadi itu jadi sakit ya. Siapa yang bisa menjamin kalau tubuh kita yang mendengarkan Bapak ini ya tidak kena virus ya, naudzubillah min dzalik, misalnya virus corona.
Nah, tapi kenapa tidak menjadi penyakit, tidak ada gejala-gejala yang berhubungan dengan penyakit corona? Nah, disebabkan salah satunya kita mampu melawan agen infektor tersebut, gitu ya. Di antaranya sistem imun, kayak gitu ya. Oke. Stres yang ekstrim, ini contohnya yang lainnya adalah keracunan. Apalagi ini tadi infeksi sudah Bapak jelaskan ya, infeksi atau pembedahan ini yang ekstrim. Nah, tentu manusia atau tubuh supaya selamat harus mampu melawan stres ya. Nah, jadi tubuh mempunyai banyak mekanisme pengaturan dalam melawan stres, diantaranya pengaturan suhu tubuh. Kenapa? Karena suhu tubuh kan mungkin akan banyak dipengaruhi oleh suhu lingkungan luar. Nah, yang tadi Bapak contohkan ya, yang panas, yang dingin, tapi tubuh manusia tetap dalam kondisi suhu yang 37. Nah, kenapa alasannya bisa menjaga 37 derajat Celcius? Nih, nanti Bapak akan jelaskan di bawah. Oke. Nah, berikutnya masuk ke mekanisme homeostasis. Tadi ada sistem pengendalian ya, saraf dan kelenjar atau hormon ya. Kita masih berhubungan juga dengan sistem pengendalian yang tadi. Jadi sistem pengendalian tersebut melakukan berbagai upaya untuk melakukan homeostasi, maksudnya homeostasis. Nah, di sini dijelaskan dalam suatu mekanisme. Nah, yang utamanya atau perintahnya itu siapa ya? Ternyata faktor utama dalam melakukan mekanisme ini dikendalikan oleh otak ya, oleh otak, tepatnya di hipotalamus. Jadi hipotalamus adalah salah satu bagian dari organ otak yang bertanggung jawab dalam menjaga homeostasis, yang bila terangsang atau ada yang mengganggu maka akan merangsang untuk melakukan koordinasi tubuh. Untuk apa? Seluruh tubuh akan mengkoordinasi atau akan berkomunikasi supaya dalam kondisi yang optimum untuk menjaga homeostasisnya. Proses ini akan terjadi secara terus-menerus hingga lingkungan tetap dinamis ya, dan berada dalam kondisi yang normal. Ada dua koordinasi yang terjadi ya, ada dua mekanisme berarti. Yang pertama mekanisme kimia atau koordinasi kimia, yang kedua koordinasi saraf. Koordinasi kimia dilakukan oleh hormon ya, oleh hormon. Salah satunya tadi Bapak sebutkan ada insulin ya, dan lain-lain. Berikutnya ada koordinasi saraf. Nah, ini seperti impuls saraf atau lewat neurotransmitter ya. Misalnya nanti Bapak akan jelaskan tentang neurotransmitter atau contoh mekanisme homeostasis yang dilakukan oleh saraf. Nah, sebelumnya Bapak ingin bahas, nah bedanya apa hormon dan impuls saraf ini, maksudnya secara kecepatan pengendaliannya ya. Jadi kalau melalui koordinasi saraf ini pengendaliannya biasanya bekerja secara cepat. Tapi sebaliknya kalau lewat hormon itu kerjanya sangat lambat sekali, gitu, lambat. Jadi kalau saraf contohnya apa ya? Misalnya kita ada yang mengagetkan, contohnya ya. Kenapa ketika ada yang mengagetkan, kaget, langsung jantung terasa berdetak. Nah, tadinya jantung nadinya atau detak jantungnya sekitar 80 kali per menit, tapi ketika ada orang yang mengagetkan pasti bisa jadi lebih tinggi. Gitu ya, frekuensinya lebih tinggi lagi, mungkin 90 atau lebih dari itu. Ya, itu cepat sekali. Oke, itu yang disebut dengan koordinasi saraf. Ya, itu fungsi fisiologis gitu ya. Nah, dia cepat juga mengembalikan ketika udah denyutnya cepat, dia langsung dikembalikan lagi dalam kondisi yang optimum lagi gitu oleh saraf lagi gitu, supaya tetap 80 kali per menit jantung. Sementara kalau yang kimia nih, hormon, contoh tadi ketika kita udah makan banyak, misalnya makan nasi banyak, sudah bisa dipastikan kadar gula sekalipun orang tersebut tidak memiliki riwayat diabetes mellitus, itu bisa dipastikan beberapa menit atau beberapa jam setelah makan, ada yang mengatakan
sebelum 2 jam itu kadar glukosanya itu kemungkinan akan tinggi. Nanti setelah 2 jam setelah makan kemungkinan akan normal kembali. Nah, itu kan butuh 2 jam ternyata hormon insulin untuk bisa mengembalikan kadar gula di dalam darah dalam kondisi yang normal. Seperti itu ya, sekalipun makannya kita banyak ya dan glukosa di dalam darah menjadi tinggi, tapi beberapa jam kemudian itu akan normal kembali. Itu relatif agak lambat dibandingkan dengan syaraf ya. Itu salah satu perannya. Nanti yang lainnya bisa Bapak contohkan. Ada beberapa proses yang terlibat di sini, yaitu umpan balik positif dan umpan balik negatif. Apa maksudnya umpan balik positif? Ini salah satu yang dilakukan oleh sistem pengendali tubuh kita. Misalnya nih, umpan balik positif itu semakin ganas dan semakin banyak infektor, bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh manusia, maka biasanya tubuh manusia akan meningkatkan suhu menjadi demam. Jadi makanya dokter selalu mengindikasikan kalau yang demam itu identik dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit infeksi gitu. Jadi kalau ada infeksi biasanya salah satu gejala utamanya adalah demam. Nah, untuk apa sih sebetulnya demam ini? Salah satu proses homeostasis. Jadi ketika ada bakteri ataupun virus di mana dia kebutuhannya atau hidupnya akan optimum, pertumbuhannya akan sangat cepat pada 37 derajat Celcius ya tubuh manusia. Tapi ketika dibikin demam, maka pertumbuhannya akan sangat lambat dan bahkan bisa mati dengan demam kita gitu ya. Itu salah satunya. Oke, itu umpan balik positif. Berikutnya umpan balik negatif. Nah, kalau ini mungkin berhubungan dengan produksi hormon. Ya. Nah, contoh tiroksin. Ya, tiroksin ini adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid. Ketika tiroksin ini di dalam darah misalnya dalam kondisi yang rendah, maka otomatis hormon yang ada di pusat, yaitu jadi di pusat itu ada suatu kelenjar di otak ya, di otak, kelenjar hipofisis. Salah satunya kelenjar hipofisis ini akan memproduksi TSH. Jadi ketika tiroksinnya sedikit, maka TSH harus diproduksi dalam jumlah yang lebih banyak lagi. Supaya apa? TSH itu adalah thyroid stimulating hormone. Jadi hormon yang bisa menstimulasi kelenjar tiroid untuk memproduksi si kelenjar tiroid tersebut tiroksin yang banyak. Jadi kalau tiroksin sedikit, otomatis ininya harus dinaikkan kadarnya supaya tiroksinnya menjadi cukup gitu ya. Itu umpan balik negatif. Jadi ketika di bawah rendah, di dalam darah rendah, maka di pusat, di otak harus dinaikkan. Sebaliknya, ketika di dalam darah tinggi kadarnya, maka di otak harus kadarnya diturunkan. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh mekanisme homeostasis tubuh. Apabila cuaca panas, misalnya ekstrim 50 derajat Celcius misalnya, sistem kulit akan merespon dengan mengeluarkan air keringat atau peluh melalui kelenjar keringat pada epidermis kulit untuk mencegah suhu darahnya meningkat. Salah satunya dengan cara juga yang lainnya adalah pembuluh darah akan mengembang untuk mengeluarkan panas ke sekitarnya. Hal ini juga menyebabkan kulit berwarna merah. Nah, ini salah satu mekanisme homeostasis. Jadi kita kenapa gitu ya? Ketika kita kepanasan, misalnya seseorang yang udah main bola di lapangan dalam kondisi panas matahari ya dalam siang-siang, kenapa kelihatan pembuluh darah terlihat seperti melebar ya, besar-besar, ataupun keringat menjadi banyak gitu ya, keluar terus keringat, dan kelihatannya muka terutama misalnya apalagi kulitnya putih kelihatan menjadi merah-merah. Itu adalah salah satu indikator kalau tubuh kita lagi mengeluarkan panas karena kepanasan itu gitu. Supaya apa? Tubuh kita tidak terpengaruhi oleh suhu yang ada di luar, jadi tetap 37 derajat Celcius gitu maksudnya ya. Oke, berikutnya adalah apabila kadar glukosa dalam darah berkurang dari jumlah tertentu, kadar glukosa, nah maka hati akan dirangsang oleh hormon glukagon ya.
Tadi hormon glukagon diproduksi oleh kelenjar pankreas ya, kelenjar pankreas. Nah, glukagon ini akan mengubah glikogen yang ada di hati itu supaya bisa menjadi glukosa, dan glukosa bisa memenuhi kekurangan dari kadar glukosa di dalam darah. Jadi glukosanya ada lagi. Kenapa? Karena glikogen dirubah oleh glukagon menjadi glukosa ya. Kita tahu glukosa diperuntukkan untuk atau berguna untuk memproduksi energi ataupun kontraksi otot dan lain-lain ya. Oke, berikutnya ini beberapa contoh organ yang terlibat dalam pengaturan homeostasis, yaitu hati, ginjal, dan kulit. Kita lihat mekanisme homeostasisnya. Contoh proses yang berikutnya yaitu pengaturan homeostasis dalam tubuh manusia, yaitu apabila tubuh kekurangan air ataupun apabila tubuh kelebihan air. Jadi nanti tidak harus lengkap ketika Bapak jelaskan tubuh kekurangan air, bagaimana mekanismenya dalam meningkatkan kembali volume air gitu ya di dalam tubuh. Berarti yang bawahnya nggak usah dijelaskan lagi, tinggal menurunkan, berarti sebaliknya mekanismenya dari atas ya. Oke, kita lihat apabila tubuh kekurangan air ya, misalnya kondisi dehidrasi. Nah, apa yang akan dilakukan oleh tubuh misalnya? Maka di dalam tubuh ternyata akan terjadi tekanan osmosis di dalam darah itu akan meningkat. Ya, karena kekurangan air, maka di dalam darah itu tekanan osmotiknya itu akan meningkat gitu. Nah, ketika itu meningkat, maka si osmosis tersebut itu akan dibaca oleh yang ada di hipotalamus tadi ya, namanya osmoreseptor. Osmoreseptor itu ada di hipotalamus. Dia akan terangsang, kemudian akan membuat atau memerintahkan supaya kelenjar hipofisis untuk bisa mensekresikan hormon ADH. ADH itu antidiuretik hormon yang bersifat antidiuretik, sehingga kadar aldosteron naik, maka akan lebih banyak lagi air diserap kembali masuk ke dalam tubuh, dan proses ini akan berulang sehingga tekanan osmotik darah pada jumlah yang normal. Seperti itu. Jadi si hipofisis ataupun hipotalamus ini akan melakukan memerintahkan supaya ginjal, yang tadi melibatkan diantaranya ginjal. Jadi ginjal supaya airnya kan paling banyak kita keluar itu, pembuangan air itu diantaranya lewat ginjal ya yang paling banyak. Nah, jadi dijaga supaya ginjal itu tidak banyak mengeluarkan air. Kenapa? Karena dalam kondisi yang kekurangan air. Nah, mekanismenya yang tadi Bapak jelaskan ini gitu ya. Diantaranya adalah keberadaan ADH yang disebabkan oleh rangsangan kelenjar atau hipotalamus tadi. Oke. Jadi ADH ini atau antidiuretik hormon perannya adalah merangsang penyerapan kembali air pada tubulus ginjal sehingga dapat meningkatkan permeabilitas tubulus ginjal terhadap air, jadi akan diserap kembali. Sementara kalau fungsi hormon aldosteron kan tadi ADH ini diantaranya juga akan meningkatkan hormon aldosteron, fungsi aldosteron agar ion natrium dan ion kalsium dalam darah tetap seimbang. Jadi ini sama-sama menjaga supaya penyerapan air dan elektrolit itu diserap kembali. Itu intinya yang dilakukan oleh ginjal. Oke, berikutnya bagaimana pengaturan suhu misalnya ya. Nih ada dua kaidah, kaidah fisika dan kaidah metabolisme. Jadi bagaimana mekanismenya? Pengaturan suhu dengan kaidah fisik maksudnya atau fisika ya. Pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot-otot tubuh dan secara fisik. Nah, diantaranya yang terjadi adalah ini gini. Ketika suhu badan tinggi melebihi dari normal atau ketika suhu badan rendah atau kurang dari normal. Kita lihat. Apabila suhu badan tinggi ataupun rendah. Ya, jadi ini kan nggak boleh betul tinggi ataupun rendah. Jadi apabila nih salah satu terjadi, otak hipotalamus berfungsi. Oke, kita lihat ya, maksudnya otak atau hipotalamus itu berfungsi sebagai termostat. Jadi dia akan membaca suhu lingkungan luar. Jadi
melalui termoreseptor. Nah, ini termoreseptor ini akan mentransfer suhu pada kulit. Jadi di kulit itu ada reseptor panas ya, yang akan langsung dikirimkan ke termostat, dibaca di otak gitu ya, sehingga dapat mengatur suhu darah melalui mekanisme koreksi ya. Jadi namanya mekanisme koreksi untuk diarahkan ke suhu normal. Jadi di kulit ada yang disebut dengan termoreseptor, ada reseptor panas ya. Dia akan merasakan yang panas dan yang dingin untuk disampaikan juga nih ke termoreseptornya otak atau termostat. Maka si otak akan bereaksi dengan cara ini, mekanisme koreksi. Kita lihat mekanisme koreksinya apa. Nah, yang dilakukan oleh otak melalui mekanisme koreksi yaitu pertama ini, ke pembuluh darah. Pembuluh darah akan menjadi vasodilatasi, yaitu pembuluh darah akan mengembang untuk berdekatan dengan kulit atau lingkungan luar yang memungkinkan panas dibebaskan keluar gitu ya. Jadi pembuluh darah akan pada melebar, sehingga kalau udah melebar maka memungkinkan si uap air akan banyak keluar ya, menguap karena bersamaan atau keluar dengan melalui uap air, karena pembuluh darahnya dilebarkan gitu. Kalau pembuluh darah melebar berarti pori-porinya agak membesar. Nah, si air akan banyak keluar, uap airnya akan menguap, jadi akan keluar. Oke, berikutnya, nah, lebih banyak darah pada kulit, jadi akan terlihat merah-merah. Nah, ini juga sama. Jadi untuk proses aliran darahnya harus mengalir ke daerah pembuluh darah yang paling perifer, paling ujung-ujung, maka kelihatan di ujung-ujung kulit itu terlihat merah-merah gitu. Jadi kenapa itu? Karena diisi dengan volume darah yang lebih banyak lagi. Supaya apa? Supaya mudah menguap si airnya ya, atau melalui mekanisme merangsang kelenjar keringat untuk menghasilkan air keringat. Kita tahu air keringat adalah salah satu air yang bisa membawa panas dan bisa melepaskan. Jadi ketika keluar berkeringat itu sambil melepaskan panas, seperti itu ya. Oke, berikutnya mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah ya. Mekanisme koreksi apabila suhu badan rendah, apa yang terjadi? Mungkin tidak terlalu Bapak jelaskan lebih detail, mungkin sebaliknya dengan yang tadi ya, homeostasis, yaitu lewat hipotalamus akan melakukan ini, vasokonstriksi, terus pembuluh darahnya akan pucat ya dari kekurangan, jadi tidak terlalu merah, dan keringat tidak terlalu dikeluarkan. Oke, berikutnya pengawalan atau pengaturan suhu dengan kaidah metabolik. Nah, ini selain dari fisika kan tadi ada metabolik. Metabolik ini dengan menghadirkan otot rangka dan kelenjar adrenal, juga kelenjar tiroid. Kita lihat saja langsung. Dalam kondisi yang dingin, ya, suhu lingkungan yang sejuk, maka hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk berkontraksi secara aktif. Kita akan merasakan ketika kedinginan, maka tubuh akan terasa sangat menggigil, gitu ya. Itu maksudnya apa? Kenapa otot kita harus menggigil? Itu sebetulnya supaya ketika menggigil itu akan menghasilkan energi, gitu. Jadi ketika menghasilkan energi berarti akan menghasilkan panas, maka tubuh tidak akan menjadi kedinginan karena sudah menghasilkan panas. Berikutnya, pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresi hormon adrenalin, noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresi hormon tiroksin. Tadi kan ada 3, ada melalui otot rangka, melalui hormon ini ya, adrenalin dan tiroksin. Oke. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan tiroksin. Nah, ini semua hormon ini bertujuan untuk meningkatkan suhu badan itu melalui peningkatan dari metabolisme tubuh. Nanti akan dijelaskan dari masing-masing ini kenapa bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Dan kita tahu metabolisme tubuh itu tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan energi, dan
ketika energi dihasilkan maka panas akan diproduksi. Ya, sebaliknya kalau dalam keadaan panas maka ini adalah akan sebaliknya, gitu ya, tinggal gitu aja. Oke, ini ya. Tadi kembali lagi ke sini ya. Tadi ada istilah epinefrin, ini sama sebetulnya dengan adrenalin. Nah, kalau ada istilah noradrenalin, ini sama dengan norepinefrin. Itu tadi ada epinefrin, adrenalin, norepinefrin atau noradrenalin. Ya, nah itu untuk apa? Kenapa tubuh harus menghasilkan ini ketika lingkungannya sejuk atau dingin. Nah, epinefrin ini ternyata bisa meningkatkan detak jantung. Kalau detak jantungnya meningkat, maka darah akan banyak gitu ya diproduksi, sehingga nanti nutrien, oksigen akan cepat masuk ke dalam sel sehingga metabolisme cepat terjadi, kayak gitu ya. Meningkatkan tekanan darah, nih sama ya perannya dengan ini, meningkatkan, sehingga akan meningkatkan metabolisme di dalam tubuh dan meningkatkan kadar gula darah dengan cara merangsang pengubahan glikogen ke glukosa. Jadi fungsi epinefrin yang lainnya selain mempengaruhi jantung, ternyata dia bisa mengubah glikogen menjadi glukosa ya, terutama di dalam hati ataupun otot. Selain glukagon, itu epinefrin yang bisa mengubah glikogen menjadi glukosa. Oke, berikutnya pengaturan kadar gula sedikit dalam darah ataupun glukosa ya. Glukosa ini terlalu sedikit, apa yang akan terjadi apabila kadar glukosa di dalam darah tinggi ataupun rendah? Ini apa yang akan terjadi di sini? Apabila kadar glukosa darah tinggi, maka sel beta ini ada di kelenjar pankreas ya, di pulau Langerhans, akan mengekskresikan lebih banyak hormon insulin sehingga kadar glukosa dalam darah akan turun. Proses ini akan berlanjut hingga kadar glukosa dalam darah dalam jumlah normal. Nah, ini ya insulin, tadi Bapak jelaskan insulin itu bisa merangsang pengubahan glukosa ke glikogen untuk disimpan dalam hati dan bisa memfasilitasi masuknya glukosa ke dalam sel untuk bisa dioksidasi ya menjadi energi. Nah, apabila kadar glukosa rendah, apa yang akan terjadi ya? Sebaliknya ya. Tadi sebaliknya dari insulin adalah glukagon ya. Jadi sel akan memproduksi insulin tidak boleh terlalu banyak, tapi sebaliknya glukagon harus ditingkatkan produksinya untuk bisa menaikkan kadar glukosa di dalam darah. Oke, dan kita tahu fungsi glukagon adalah bisa merangsang perubahan glikogen menjadi glukosa di dalam darah. Oke, baik, itu mungkin teman-teman yang bisa Bapak sampaikan. Yang terakhir adalah dari Bapak ingin ngasih tugas ya untuk mengevaluasi pemahaman sejauh mana teman-teman semuanya bisa memahami dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Karena Bapak tidak bisa nanya yang biasanya Bapak tanya-tanya ke teman-teman ataupun kalian semuanya bertanya sama Bapak ya. Mungkin di sini salah satunya adalah dengan Bapak berikan tugas, di mana tugasnya adalah tugas membuat resume perkuliahan. Kita lihat yang pertama, jelaskan mengenai definisi dan konsep homeostasis ya. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor lingkungan tubuh agar dalam kondisi yang homeostasis. Yang ketiga, jelaskan mengenai klasifikasi sistem pengendalian tubuh manusia. Ini ada nih materinya tadi ya, tolong bikin resumenya. Yang keempat adalah berikan contoh mekanisme homeostasis yang dilakukan tubuh selain dari contoh yang sudah Bapak tadi jelaskan. Ketika ada tubuh yang tidak normal misalnya, nah berikan contoh mekanisme homeostasis, karena banyak ya, tadi Bapak nggak mungkin berikan semuanya, jadi silahkan dari sumber apapun ya. Salah satunya adalah bisa sumber yang pernah Bapak sarankan waktu pertemuan pertama itu, ataupun dari jurnal-jurnal banyak, silahkan kalian bisa eksplor sendiri. Dan tugasnya berupa kalian ketik ya, bisa kalian ketik dalam bentuk Word, nanti bisa dikirimkan lewat Google ini ya, Google Classroom tugasnya ya, diberikan identitasnya masing-masing dan kumpulkan di lewat sistem ini. Oke,
Baik, mungkin teman-teman dari Bapak cukupkan sekian. Paling lambat tugasnya bisa dikumpulkan setidaknya atau maksimal adalah ketika kita akan belajar online lagi, atau tepatnya pada hari Selasa depan ya, maksimal jam 1 mungkin ya, di jadwal yang diharuskan di jam 1-an. Jadi itu adalah batas akhirnya. Kalau teman-teman tidak mengumpulkan, berarti tidak ada nilai tugas ya, kehilangan nilai tugas. Tolong kerjakan dengan secara sempurna dan optimal. Oke, demikian mungkin dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Selebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan, dan sebaiknya mungkin kita tutup acara ini atau perkuliahan ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.